Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Farel Kasbil Aziz dengan NIM 6070 123049. Dan saya Muhammad Ilyas Fadilah dengan NIM 6070 12300014. Di sini kami akan menjelaskan tentang Scrum, sejarah dan tokohnya. Scrum berawal dari konsep yang diperkenalkan oleh Takeuchi dan Hikujiro Nonaka dalam artikel mereka dengan New Product Development Game. Pada tahun 1986, mereka menggambarkan pendekatan pengembangan produk yang lebih fleksibel dan interaktif, seperti tim rugby yang bergerak bersama menuju tujuan. Konsep ini kemudian diadopsi dalam dunia pengembangan perangkat lunak oleh Jeff Sutherland dan tim di Ansel Corporation pada tahun 1993. Pada tahun 1995, James Starland dan Ken Starwell mempresentasikan Scrum sebagai metode pengembangan perangkat lunak di Koperasi OOP SLA atau Object Oriented Programming System Language and Application. Seiring dengan berkembangnya metodologi Agile, Scrum menjadi bagian dari Agile Manifesto yang dibuat oleh Starland, dan tokoh Agile lainnya pada tahun 2001. Pada 2009, Scrum Guide pertama kali diterbitkan oleh Jeff Starland dan Ken Starber sebagai referensi resmi dalam pengembangan penerapan Scrum. Sejak sejak itu, Scrum terus berkembang dan menjadi salah satu framework Agile yang paling populer. Dan ini gambar dan tahapannya. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, produk produk backlog. Daftar tugas atau fitur yang perlu dikerjakan dalam proyek ini disusun oleh product owner berdasarkan prioritas bisnis dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, sprint planning meeting. Sprint planning meeting ini berupa ada tim Scrum-nya atau terdiri dari Scrum Master dan developer team melakukan perencanaan sprint, memilih item dari produk backlog yang akan dikerjakan. Yang ketiga, sprint backlog, daftar tugas yang telah dipilih untuk dikerjakan dalam sprint. Yang keempat, sprint 1 sampai 4 minggu, periode waktu tetap di mana tim mengerjakan tugas dari sprint backlog yang sebelumnya untuk menghasilkan produk yang bisa digunakan. Yang kelima, selesai. Sprint review dan sprint retrospective. Setelah sprint selesai, tim melakukan sprint review, yaitu sesi demonstrasi hasil kerja pada pemangku kepentingan. Kemudian dilakukan sprint retrospective untuk mengevaluasi proses kerja, mencari apa yang bisa diperbaiki dalam sprint berikutnya. Akan dijelaskan oleh Ilyas. Untuk karakter khusus dari Scrum ini yaitu adalah pertama, iteratif dan incremental. Pengembangan dilakukan dalam sprint 1 sampai 4 minggu dan setiap sprint menghasilkan increment versi produk yang dapat digunakan. Yang kedua yaitu fleksibel terhadap perubahan. Perubahan kebutuhan dapat terjadi kapan saja selama proyek berlangsung dan fitur dapat ditambahkan di sprint berikutnya. Yang ketiga yaitu tim kecil dan kolaboratif. Tim terdiri dari 3 sampai 9 orang, termasuk Scrum Master, Product Owner, dan Development Team yang bekerja sama, mandiri, dan saling berkolaborasi. Yang keempat yaitu adalah daily stand-up meeting. Setiap hari dilakukan meeting singkat 15 menit untuk membahas progres, rencana kerja, dan hambatan yang dihadapi. Adapun kelebihan dari Scrum yaitu pertama, fleksibel terhadap perubahan. Scrum kemungkinan perubahan kebutuhan kapan saja tanpa mengganggu proses pengembangan secara keseluruhan. Yang kedua, pengiriman produk lebih cepat.
Setiap sprint menghasilkan increment yang dapat diuji dan digunakan, sehingga produk bisa dirilis lebih cepat. Yang ketiga, peningkatan kualitas produk. Dengan adanya sprint review dan retrospektif, tim dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas produk. Yang keempat yaitu adalah komunikasi dan kolaborasi yang baik. Daily stand-up meeting memastikan tim selalu selaras, mengetahui progres, dan mengatasi hambatan lebih cepat. Jika sebelumnya itu adalah kelebihan Scrum, maka sekarang adalah kekurangan dari Scrum. Yang pertama, membutuhkan tim yang berpengalaman. Scrum membutuhkan tim yang dapat bekerja secara mandiri, berkolaborasi dengan baik, dan memahami prinsip agile. Yang kedua, yaitu kurang cocok untuk proyek dengan kebutuhan tetap. Jika kebutuhan proyek sudah jelas dan tidak akan berubah, metode waterfall lebih efektif daripada Scrum. Yang ketiga, yaitu adalah banyaknya meeting bisa menghabiskan waktu. Daily stand-up, sprint review, dan retrospektif bisa memakan waktu jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat yaitu adalah kesulitan dalam estimasi waktu dan biaya. Karena sifatnya fleksibel dan berubah-ubah, sulit menentukan waktu penyelesaian dan anggaran secara pasti. Nah, teman-teman, Scrum ini cocok untuk proyek pembangunan software yang seperti apa sih? Yaitu adalah yang pertama, proyek dengan kebutuhan yang sering berubah. Cocok untuk proyek yang mengalami perubahan spesifikasi atau fitur berdasarkan feedback dari pengguna. Yang kedua, yaitu adalah pengembangan perangkat lunak dan aplikasi digital. Digunakan dalam pembuatan aplikasi web, mobile, dan sistem berbasis cloud yang membutuhkan iterasi yang cepat. Yang ketiga, yaitu adalah proyek dengan tenggat waktu yang ketat. Sprint dalam Scrum memungkinkan pengiriman fitur dalam waktu singkat, sehingga cocok untuk proyek dengan deadline yang ketat. Yang keempat itu adalah proyek yang membutuhkan kolaborasi tim yang erat. Tim Scrum bekerja sama dalam unit kecil 3 sampai 9 orang dengan komunikasi dan koordinasi yang intensif. Dan yang kelima yaitu adalah pengembangan game dan produk kreatif digunakan dalam proyek yang memerlukan iterasi, desain berulang seperti game dan UI UX. Ini referensi yang kami dapatkan untuk materi Scrum pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.